Tahu. Tahu Raden Ajeng Kartini. Siapa yang Karlina? Tahu dong, pahlawan nasional perempuan Indonesia enggak sih? Tahu. Kita dijajah, perempuan kan nggak punya akses pendidikan, terus dia memperjuangkan itu. Gimana caranya supaya cewek-cewek itu bisa dapat pendidikan yang sama kayak cowok? Waduh, kalau isinya nggak tahu sih, tapi baca-baca dari sumber lain sih isinya beliau memperjuangkan emansipasi perempuan ya di kala itu. Bagaimana mereka mau lebih teredukasi ya nggak sih? Terus Dia tuh cerita ke temannya gitu, si cewek-cewek Bumi Putra ini harus dapat pendidikan yang sama. Gue cuma tahu yang apa itu namanya? Habis gelap terbitlah terang gue tahu, tapi isi suratnya gue lupa deh. Tapi gue belajar sih dulu. Cuman gak nempel aja di otak. Oh gue tuh pernah pas 17 Agustusan tapi bukan pas hari Kartini kan. Jadi gue tuh didananin kayak Ibu Kartini. Itu jidat gue gede banget anjir. Kan disanggul ke belakang terus pakai kebaya gitu. Gue pernah bahkan jadi Ibu Kartini walaupun gue nggak tahu maknanya apa. Ini gue nggak lagi kecil nih. Ini gue sekarang juga kan masih, tapi pernah sih ya. Waktu kecil gue pernah ada kayak lu pakai baju daerah terus ada penampilan gitu kayak parade, iya sih. Gak tahu, mungkin ada hubungannya sama suratnya tapi aku nggak tahu karena nggak bisa nangkap juga. Kayaknya cuman ini deh semacam mengenangkan. Soalnya nggak cuman satu pahlawan doang waktu itu. Jadi banyak ada yang jadi Soekarno, ada yang jadi Kartini. Gue waktu itu gue masih feminim gitu deh. Jadi gue masih lucu kan. Gue pakai kalung. Gue kayak Ibu Kartini deh. Kayaknya cuman untuk mengenang aja sih. Tahu sih, gue nggak pernah semikirin sejauh itu. Cuman kayak Kartini kan orang zaman dulu, perempuan zaman dulu pakai baju kayak gitu, kebaya. Gue sebenarnya nggak tahu nih itu sebenarnya dihubungin aja tuh kayak kayaknya belum ada hari pakai baju daerah, udah kita adain Kartini ya kan, gak tahu, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi kalau menurut gue, jadi kalau dihubungin ya cocok loginya yang sekarang gue pikirin nih, mungkin kayak sekarang nih kenapa orang pada pakai kebaya kayak gue pakai kebaya misalkan, mungkin karena jadi kita lebih ke memperingati bahwa dulu tuh di saat kita pakai kebaya zaman dulu itu kita nggak bisa banyak bergerak, mungkin lebih penjara gitu. Sekarang lebih banyak bergerak nih, kayak gue sekarang kan habis syuting gitu, itu kan berarti gue lebih banyak bergerak tapi pakai bajunya ya baju zaman memperingati ini, cuman kayak simbol aja nggak sih ini zaman dulu gitu pakai kebaya. Emansipasinya sih kayaknya nggak begitu nyambung ya, tapi mungkin dari segi visual karena emansipasi itu dulu diperjuangkan oleh Kartini dan Kartini di masanya pakai kebaya, para perempuan ini di hari Kartini mau merepresentasikan sang Kartini sendiri dari segi visualnya yaitu kebayanya. Kayaknya kayak gitu sih. ya walaupun sebenarnya jangan cuma sampai situ aja ya. Jangan cuma sampai representasi lewat kebaya aja, tapi semangatnya dia yang lain gitu, yang ingin dia perjuangkan itu harus juga kita perhatiin gitu. Nggak cuma itu aja ya, kalau buat gue sih gitu. Di Indonesia ya, menurut aku akan tetap ada sih, karena yang namanya emansipasi, kesetaraan itu pasti akan ada yang sadar gitu bahwa para perempuan ini belum setara loh sama laki-laki untuk akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan, pekerjaan. Gue nggak bisa bilang nggak bakal ada ataupun ada sih. Mungkin kalau Kartini nggak ada, mungkin aja ada tokoh perempuan lain yang kayak Kartini gitu, yang mempelopori kayak gitu. Tapi ya mungkin juga nggak ada. Jadi gue nggak bisa bilang pasti ada atau pasti nggak ada sih. Tetap bakal ada. Cuman mungkin waktunya kali yang beda, atau nggak bakal namanya aja ganti, bukan hari Kartini, hari Insi, hari Uti, hari Elin, hari atau mungkin Hanza. Laki-laki kan yang menyerukan emansipasi bisa aja jadi hari Hanza. Nanti mungkin baju bukan baju kebaya tapi baju apa gitu warna kesukaannya Hanza, ya bisa jadi kan. Aku mikir mungkin akan ada orang lain yang berpikir cewek punya pendidikan juga, misal Dewi Sartika. Mungkin ada yang malah bikin gerakan-gerakan lain gitu yang lebih aktif lagi. Dan Kartini mungkin membantu para perempuan Indonesia untuk memperjuangkan emansipasi lebih awal. Tapi kalau nggak ada Kartini pun suatu saat pasti akan ada tetap yang memperjuangkan emansipasi di Indonesia. Jadi nggak mungkin cuman Kartini doang, tapi kayaknya emang pas saat itu nih Kartini yang muncul kan. Bisa jadi nih kalau waktu itu emansipasi belum ada, ya mungkin kayak waktu itu ada gue gitu kan di tahun itu, bisa jadi gue memperjuangkan hak asasi manusia, hak asasi wanita mungkin. Tapi bisa jadi sih kayaknya. Minimal 3. Gue tahu ada Cut Nyadin, gue tahu ada Dewi Sartika, terus ada Christina Marta Tiahahu, ya nggak sih?
bener kan? Yang dari Maluku. Cut Nyak-Din, Cut Mutia, Christina Maratia-Hawu. Gue gak tau sih tapi dia pahlawan atau enggak. Gue cuma tahu dia berjasa ngejahitin bendera Indonesia. Mati. Iya. Mati. Tadi Anya nyebutin tuh. Fatmawati, Cut Nyak-Din. Satu lagi ya. Ada 3 orang ya, Cut Nyak-Din dari Aceh, Dewi Sartika dari Jawa Barat, sama Martha Tiahu dari daerah timur. Cut Nyak-Din, terus Dewi Sartika. Kan agak ragu-ragu lupa nama gue namanya. Terus satu lagi siapa ya? Cut Mutia. Ya soalnya emang beneran yang diajarin di sekolahan tuh yang paling ditonjolin gitu ya, perannya di Indonesia ya 3 orang itu yang paling sering gitu. Kalau mau setara tapi cuma nuntut hak doang, nggak mau berjuang, jangan ngarep kesetaraan sih. Kamu punya hidup, kamu punya hak, dan kamu juga berhak dan wajib untuk memperjuangkan kehidupan kamu untuk diri kamu sendiri. Menurut gue buat semua orang aja sih, kayak lo berjuang aja, lo gak usah perhatiin lo perempuan laki-laki, ya udah bodo amat lah. Kalau lo mau berjuang, kalau lo mau kreasi, kalau nggak mau juga silakan, terserah lo. Yang penting mah kita hidup bahagia, tidak mengganggu orang lain, dan kalau bisa bermanfaat itu bonus buat orang lain. Kalau bisa bermanfaat buat orang lain itu bonus, tapi yang penting mah lunya aja. Ini tapi berdasarkan lingkungan gue aja ya, gue tuh ada sedikit loh, kayak di lingkungan gue masih banyak perempuan yang ngelihat kualitas perempuan lain, baik orang lain, baik perempuan lain ataupun dia sendiri tuh hanya sebatas fisik gitu. Oke, mungkin dia bisa ngomong kayak, ya ini pinter nih, oke gini-gini, tapi sebenarnya yang jadi prioritas utama dia dalam menilai perempuan tuh fisiknya gitu, kulitnya putih, rambutnya bagus, kayak gitu-gitu, panjang, lurus. Ya pesan gue, jangan kebawa kayak gitu, kayak jangan melay value perempuan dari sebatas fisik aja gitu. Kalau gue itu adalah pendukung emansipasi wanita ya. Jadi menurut gue ya wanita itu harus punya aspirasi, wanita itu harus punya mimpi gitu. Tapi I'm no one to judge your dreams gitu. Apapun yang lo inginkan, selama lo dapat berkontribusi dan lo bahagia, menurut gue itulah namanya emansipasi gitu. Namanya emansipasi itu lo tidak ada dalam kungkungan keterpaksaan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalaupun lo ada di tugas-tugas yang tradisional dilakukan wanita dan lo melakukannya itu dengan senang hati, then that's emancipation buat gue gitu. Udah lu gak usah pikirin dah omongan tangga, omongan capek mak lu gitu kan. Dengerin omongan mak lu, dengerin. Pokoknya selama itu kalau kata-kata orang itu bikin lo makin tenggelam nih, lo gak bersinar gitu kan, lo gak jadi diri apa adanya. Misalnya lo gak mau pakai kerudung nih, terus lo pakai kerudung nih untuk mendapatkan validasi dari orang-orang, ya nggak usah. Menurut gua itu it's only style. Jadi pokoknya jangan sampai ada omongan siapapun, termasuk orang tua lo, termasuk saudara lo, yang bikin lo tenggelam, lo nggak shine bright like a diamond gitu sih. Kenapa sih gue bencong banget gitu, intinya pokoknya gitu ya.